Assalamualaikum sahabat Atap Ceritaku, semoga sahabat semua yang senantiasa mendukung dengan like, komen, dan subscribe selalu dilimpahi berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa tentang ketulusan, perjuangan, dan keajaiban tak terduga yang mengubah hidup seseorang selamanya. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena cerita ini akan menggugah hati dan memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang wanita muda bernama Nadia. Ayahnya adalah seorang petani tua yang semakin renta, dan ibunya menjual jajanan kecil di pasar. Hidup mereka selalu sederhana, bahkan cenderung berat. Ketika hutang mulai menumpuk dan sawah keluarga digadai, Nadia merasa bahwa ia harus mengambil keputusan besar. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi, meninggalkan keluarganya demi harapan akan masa depan yang lebih baik. Hari keberangkatan itu penuh dengan air mata. Ibunya tak berhenti menangis, menggenggam tangan Nadia seolah-olah takut tak akan bertemu lagi. "Nadia, kamu harus kuat. Jangan lupa salat, jangan lupa makan, dan selalu ingat rumah ini," pesan ibunya dengan suara bergetar. Nadia hanya mengangguk sambil memeluk ibunya erat-erat. Di dalam hatinya, ada ketakutan besar akan negeri asing yang sama sekali tidak ia kenal. Namun, ia menguatkan diri, hidup keluarganya ada di tangannya. Sesampainya di Jeddah, udara panas menyeruak, berbeda jauh dari hawa sejuk desanya. Nadia langsung dijemput oleh seorang agen tenaga kerja, dan tak lama ia dibawa ke rumah megah seorang majikan bernama Sheikh Abdul Rahman. Rumah itu bak istana, dengan pilar-pilar marmer dan taman luas yang dihiasi air mancur berkilauan. Tapi, di balik kemegahan itu, Nadia merasa kecut. Kesan dingin menyelimuti rumah tersebut, terutama dari para pelayan lain yang memandangnya seolah ia adalah ancaman baru. Tugas pertama Nadia adalah membersihkan kamar-kamar besar rumah itu. Meski melelahkan, ia berusaha melakukannya dengan sepenuh hati. Namun, saat ia sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar seorang wanita berteriak lantang dari arah dapur. "Jangan sentuh barang-barang itu. Kau pikir siapa dirimu?" bentak salah satu pelayan senior. Rupanya, Nadia tanpa sengaja menyusun piring porselen keluarga secara salah. Dengan wajah merah padam, pelayan itu mengomel di hadapan semua orang, membuat Nadia merasa kecil dan terhina. Malam harinya, Nadia terisak di sudut kecil kamarnya. Ia menatap foto keluarganya yang ia selipkan di balik dompet. "Apa aku bisa bertahan di sini?" gumamnya lirih. Rasa rindu rumah membanjiri hatinya, membuat ia merasa semakin jauh dari keluarganya. Namun, Nadia tahu ia tidak punya pilihan untuk menyerah. Pikirannya kembali ke hutang keluarga yang harus ia lunasi. Dengan air mata yang mengalir, ia memanjatkan doa agar Tuhan memberinya kekuatan menghadapi semua ini. Beberapa hari kemudian, Nadia dipanggil oleh majikan perempuan rumah itu. "Mulai hari ini, kau akan merawat Sheikh Abdul Rahman, ayah mertuaku," perintahnya dengan nada tegas. Nadia hanya bisa mengangguk, meski hatinya berdebar keras. Ia mendengar cerita dari para pelayan bahwa Sheikh Abdul Rahman adalah pria tua yang pemarah dan sulit diatur. Banyak yang tidak sanggup bekerja dengannya karena sikap kerasnya. Namun, Nadia tidak punya pilihan, ini adalah tugas yang harus ia lakukan. Saat pertama kali ia masuk ke kamar Sheikh Abdul Rahman, suasana mencekam. Kamar itu gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Di atas ranjang besar, seorang pria tua terbaring dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Matanya tajam memandang Nadia, seperti sedang menilai setiap gerak-geriknya. "Siapa kau?" suaranya serak dan penuh curiga.
Nadia dengan gemetar menjawab, "Saya Nadia, saya ditugaskan untuk merawat Anda." Sheikh hanya mendengus dan memalingkan wajahnya, seolah kehadiran Nadia tak berarti. Meski diterima dengan sikap dingin, Nadia tetap menjalankan tugasnya. Ia mengganti perban di kaki Sheikh, menyiapkan makanannya, dan membersihkan kamar tanpa mengeluh. Kadang, ia mendengar Sheikh mengomel tentang hal-hal kecil, tapi Nadia menanggapinya dengan senyuman sabar. Dalam hati, ia percaya bahwa keikhlasan akan meluluhkan hati siapapun, bahkan hati seorang Sheikh tua yang keras kepala. Hari-hari pertama Nadia sebagai perawat Sheikh Abdul Rahman terasa seperti ujian yang tiada akhir. Sheikh hampir selalu bersikap dingin dan sinis terhadapnya. "Kau pikir kau bisa merawatku? Banyak orang mencoba dan gagal," ucap Sheikh dengan nada penuh ejekan ketika Nadia mencoba membantu mengatur posisi tubuhnya. Nadia hanya tersenyum tipis, menahan rasa sakit hati. Dalam dirinya, ia bertekad untuk tidak menyerah. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan obat-obatan Sheikh. Meski tidak pernah mendapat ucapan terima kasih, ia tetap melayani dengan sepenuh hati. Pada suatu malam, Sheikh tiba-tiba terbangun dan memanggil Nadia dengan nada tergesa. Aku haus," katanya dengan suara lemah. Nadia yang tertidur di kursi kecil di dekat tempat tidurnya segera bangun dan membawakan segelas air. Saat ia mendekat, ia melihat Sheikh gemetar, wajahnya penuh peluh. Nadia dengan cekatan mengusap keringat di dahinya sambil berkata lembut, "Sheikh, Anda harus tenang. Saya akan membantu." Untuk pertama kalinya, Sheikh menatapnya tanpa sinis. Ia terdiam beberapa saat sebelum mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Nadia. "Terima kasih." Hanya 2 kata. Namun itu cukup membuat Nadia merasa bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Setelah kejadian itu, hubungan mereka perlahan berubah, meskipun masih penuh jarak dan tantangan. Suatu sore, Nadia sedang membersihkan kamar ketika ia mendengar suara lembut Sheikh berbicara pada dirinya sendiri. "Mengapa hidup ini begitu sepi?" gumamnya lirih. Nadia berhenti sejenak, hatinya tersentuh oleh perasaan kesepian yang terpancar dari kata-kata tersebut. Ia memberanikan diri berkata, "Sheikh, mungkin Tuhan memberi Anda kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dengan cara yang berbeda." Sheikh hanya terdiam, namun matanya yang redup seolah menyiratkan bahwa ia mendengar. Di balik dinding tebal rumah megah itu, Nadia mulai melihat sisi lain dari Sheikh Abdul Rahman. Ia bukan hanya seorang pria tua kaya raya, tetapi juga seorang manusia yang terjebak dalam kesepian. Anak-anaknya jarang mengunjunginya, hanya sesekali datang untuk menanyakan warisan. Cucu-cucunya lebih sibuk dengan kehidupan glamor mereka daripada menyempatkan waktu untuk Sheikh. Rumah besar itu terasa kosong, meski dipenuhi harta benda berharga. Suatu hari, Sheikh meminta Nadia untuk membacakan surat-surat lama yang ia simpan di dalam kotak kayu. Surat-surat itu penuh kenangan, sebagian besar dari mendiang istrinya. Saat Nadia membaca, Sheikh terlihat termenung, matanya berkaca-kaca. "Dia satu-satunya yang benar-benar peduli padaku," katanya pelan. Nadia merasa iba, namun ia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Malam itu, Sheikh terlihat lebih tenang dari biasanya, seolah kenangan indah itu membalut luka hatinya. Namun, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Salah satu anak Sheikh, Fatima, kembali ke rumah dengan penuh amarah. Ia menuduh Nadia mencoba mengambil hati Sheikh untuk mendapatkan harta warisan. "Ayah, perempuan ini hanya seorang pelayan. Mengapa Anda begitu mempercayainya?" Fatima berteriak dengan nada menyakitkan. Nadia hanya tertunduk, menahan air mata.
Sheikh yang biasanya diam, kali ini angkat bicara. "Diam, Fatima. Kau tidak tahu apa-apa tentang dia. Dialah yang ada di sisiku saat aku membutuhkan, bukan kalian." Kemarahan Sheikh membuat Nadia terkejut sekaligus bingung. Setelah kejadian itu, ia mencoba berbicara dengan Sheikh. "Sheikh, saya tidak ingin menjadi penyebab keretakan keluarga Anda," katanya dengan suara penuh kepedulian. Sheikh menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Nadia, jangan pernah meragukan niat baikmu. Kau telah memberikan lebih dari yang anak-anakku pernah berikan." Seiring waktu, Sheikh mulai menceritakan lebih banyak tentang kehidupannya kepada Nadia. Ia bercerita tentang perjuangannya membangun perusahaan dari nol, kehilangan istrinya karena penyakit kanker, dan kekecewaannya terhadap anak-anaknya yang hanya peduli pada harta. Setiap malam, mereka berbicara, dan Sheikh tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Pada suatu malam yang dingin, Sheikh memanggil Nadia dengan suara lemah. "Nadia, jika suatu hari aku tiada, apa yang akan kau lakukan dengan hidupmu?" Nadia terdiam sesaat sebelum menjawab, "Saya ingin pulang ke kampung halaman saya, membantu keluarga, dan mungkin membantu orang-orang di desa agar mereka tidak perlu pergi jauh seperti saya." Sheikh tersenyum kecil, lalu berkata, "Kau adalah salah satu anugerah terbaik dalam hidupku." Hari-hari berlalu, dan kesehatan Sheikh perlahan membaik. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya kembali hidup. Nadia, dengan kesabaran dan ketulusannya, telah menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup Sheikh. Namun, di balik perubahan ini, Nadia tidak tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya. Sheikh, dalam diam, telah mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup Nadia selamanya. Hari-hari di rumah megah Sheikh Abdul Rahman perlahan berubah menjadi lebih hangat. Nadia telah menjadi bagian penting dari hidup Sheikh, tidak hanya sebagai seorang perawat, tetapi juga teman berbagi. Namun, suasana damai ini tidak bertahan lama. Saat kesehatan Sheikh semakin membaik, ketegangan di dalam keluarga justru semakin memuncak. Suatu pagi, Nadia sedang membantu Sheikh duduk di kursi rodanya ketika seorang pria masuk ke kamar dengan wajah penuh amarah. Dia adalah Ahmed, anak tertua Sheikh, yang jarang terlihat di rumah itu. "Ayah, apa yang kau pikirkan dengan membiarkan orang asing ini mendekatimu?" katanya dengan nada keras. Nadia menundukkan kepala, berusaha untuk tidak memperburuk situasi. Sheikh menatap Ahmed dengan tajam, "Dia lebih dari sekadar pelayan, Ahmed. Dia telah merawatku dengan ketulusan yang tidak pernah kau tunjukkan." Ahmed mendengus, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Nadia merasa bersalah, meski ia tahu dirinya tidak melakukan kesalahan. "Sheikh, saya mohon maaf jika kehadiran saya menyebabkan masalah dalam keluarga Anda," kata Nadia dengan suara pelan. Sheikh menatapnya dan berkata, "Masalah ini bukan karena kau, Nadia. Ini karena mereka tidak pernah peduli padaku. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu." Malam itu, Sheikh memanggil Nadia ke ruang kerjanya. Ia duduk di balik meja besar yang dipenuhi dokumen dan berkas. "Nadia, ada sesuatu yang ingin kubicarakan," katanya dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari laci mejanya. "Ini adalah surat wasiatku yang baru. Aku telah memutuskan untuk memberikan sebagian saham perusahaanku kepadamu." Nadia terkejut. "Sheikh, saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya ingin membantu Anda, bukan mencari keuntungan." Sheikh tersenyum tipis. "Aku tahu, Nadia. Justru karena itu aku memilihmu. Kau tulus, tidak seperti anak-anakku yang hanya memikirkan uang. Ini bukan hanya hadiah,
tapi juga kepercayaanku padamu untuk menjaga apa yang telah kubangun. Nadia merasa bingung dan bimbang. Ia tahu keputusan ini akan memicu amarah besar dalam keluarga Sheikh, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan Sheikh yang sudah mempercayainya. "Sheikh, apakah Anda yakin ini keputusan yang tepat?" tanyanya hati-hati. Sheikh mengangguk. "Ini bukan tentang uang, Nadia. Ini tentang memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang benar-benar peduli." Kabar tentang wasiat itu segera tersebar ke seluruh rumah. Fatima dan Ahmed langsung mengadakan pertemuan keluarga. Dengan penuh amarah, mereka menuntut Sheikh untuk mencabut keputusannya. "Ayah, ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa kau memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi milik kami kepada seorang pelayan?" Fatima berteriak sambil menunjuk ke arah Nadia yang berdiri di sudut ruangan. "Sheikh tidak mundur. Kalian hanya peduli pada warisan, bukan padaku. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan. Nadia adalah orang yang memberiku alasan untuk bertahan hidup. Jika kalian tidak bisa menerimanya, itu masalah kalian, bukan masalahku." Suasana menjadi semakin panas. Ahmed mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan, sementara Fatima terus memaki Nadia dengan kata-kata kasar. Nadia hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak pernah ingin berada di tengah konflik ini, tetapi keadaan memaksanya untuk bertahan. Di tengah kekacauan itu, Sheikh mengalami serangan jantung ringan. Nadia dengan cepat memanggil dokter dan merawatnya dengan penuh perhatian. Melihat Sheikh terbaring lemah di tempat tidur, Nadia merasa semakin bersalah. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Sheikh. "Sheikh, mungkin lebih baik jika Anda mencabut keputusan Anda. Saya tidak ingin Anda kehilangan keluarga Anda karena saya." Sheikh menggeleng lemah. "Nadia, keluarga itu bukan hanya soal darah. Keluarga adalah mereka yang ada untukmu, yang peduli padamu. Aku sudah membuat keputusanku, dan aku tidak akan mengubahnya." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia tidak bisa membantah, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Hari-hari berikutnya, Sheikh semakin sering berbicara tentang masa depan. Ia meminta Nadia untuk belajar tentang bisnis dan manajemen agar dapat menjalankan perusahaan jika suatu saat dibutuhkan. "Ini bukan hanya untukmu, Nadia. Ini juga untuk memastikan bahwa perusahaanku tetap berdiri kokoh," katanya sambil menunjukkan dokumen-dokumen penting. Namun, tekanan dari keluarga Sheikh tidak pernah berhenti. Suatu malam, Fatima dan Ahmed mengumpulkan pelayan lain untuk memfitnah Nadia. Mereka menuduhnya mencuri barang-barang berharga di rumah itu. Nadia dipanggil untuk menghadapi tuduhan itu di depan Sheikh. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata, "Sheikh, saya tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Saya bersumpah atas nama Tuhan." Sheikh percaya padanya. "Cukup, aku tidak ingin mendengar fitnah lagi. Jika kalian terus menyusahkan Nadia, kalian bisa keluar dari rumah ini," ancamnya. Ancaman itu membuat Fatima dan Ahmed terdiam, tetapi kebencian mereka terhadap Nadia semakin mendalam. Di tengah badai konflik ini, Nadia mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya menjadi perawat, tetapi juga orang yang dipercaya Sheikh untuk menjaga warisan hidupnya. Meski penuh tantangan, Nadia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah dengan hati yang tulus, apapun yang terjadi. Hari-hari yang penuh ketegangan terus berlanjut di rumah Sheikh Abdul Rahman. Meskipun ia telah menegaskan keputusannya untuk mempercayakan sebagian perusahaannya kepada Nadia, kebencian dari Fatima dan Ahmed tak pernah surut. Mereka merasa keputusan itu adalah penghinaan terhadap darah keluarga. Sementara itu, Nadia,
meskipun hatinya berat, terus menjalankan tugasnya sebagai perawat dengan tulus. Ia tahu bahwa hanya keikhlasan yang bisa menjadi tameng dari serangan mereka. Namun, badai baru segera muncul. Suatu malam, ketika Nadia sedang beristirahat di kamarnya yang sederhana, ia mendengar suara langkah kaki terburu-buru di lorong. Tak lama kemudian, pintunya didobrak oleh Fatima dan Ahmed yang membawa seorang penjaga keamanan. "Kami menemukannya," teriak Ahmed, sambil melemparkan sebuah kotak perhiasan ke lantai. "Ini ada di lemari bajumu, Nadia. Kau pencuri." Nadia terkejut. Wajahnya pucat, dan air matanya mulai mengalir. "Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah menyentuh apapun yang bukan milik saya," katanya dengan suara bergetar. Namun, Fatima dengan licik menambahkan, "Bukti sudah jelas. Kau pikir bisa memanfaatkan kebaikan ayahku dan mencuri darinya? Kau akan dihukum atas ini." Kejadian itu langsung sampai ke telinga Sheikh yang saat itu sedang beristirahat di kamarnya. Ketika Nadia digiring dengan paksa ke hadapannya, Sheikh memandangnya dengan tatapan penuh kebingungan. "Nadia, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada lelah. Nadia mencoba menjelaskan dengan suara terbata-bata, "Sheikh, saya tidak mencuri. Saya tidak tahu bagaimana perhiasan itu bisa ada di lemari saya." Fatima dan Ahmed mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Nadia habis-habisan. Mereka memprovokasi Sheikh, mengatakan bahwa Nadia adalah seorang manipulatif yang hanya berpura-pura baik demi mendapatkan keuntungan. Namun, Sheikh tetap tenang dan berkata, "Aku mengenal Nadia lebih baik daripada kalian mengenalnya. Dia tidak akan melakukan ini." Tidak puas dengan jawaban itu, Ahmed mengancam akan melaporkan Nadia ke polisi. "Jika kau melindunginya, ayah, itu artinya kau membiarkan seorang pencuri hidup di rumah ini," teriak Ahmed. Sheikh menatap Ahmed dengan tajam. "Diam. Aku akan menyelidiki ini sendiri. Tidak ada yang akan menyentuh Nadia sebelum aku mengetahui kebenarannya." Malam itu, Sheikh memanggil kepala keamanan rumah untuk melakukan penyelidikan. Setelah beberapa jam, kebenaran akhirnya terungkap. Kamera pengawas menangkap Fatima sedang menyelinap ke kamar Nadia dengan membawa kotak perhiasan. Sheikh murka. "Kalian tega memfitnah seseorang yang telah menyelamatkan hidupku demi ambisi kalian," bentaknya dengan suara yang bergetar marah. Fatima dan Ahmed tidak bisa berkata apa-apa. Wajah mereka pucat pasi, dan rasa malu tampak jelas di mata mereka. Sheikh memerintahkan mereka untuk meninggalkan rumahnya sementara waktu. "Aku butuh kedamaian di rumahku. Pergilah, dan jangan kembali sampai kalian menyadari kesalahan kalian." Setelah semua itu berakhir, Nadia mendekati Sheikh dengan air mata yang masih mengalir. "Sheikh, saya tidak ingin menjadi alasan Anda bertengkar dengan keluarga Anda. Mungkin saya harus pergi," katanya dengan suara bergetar. Sheikh memandangnya dengan tatapan lembut dan berkata, "Nadia, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kau adalah keluargaku sekarang." Ucapan itu menghancurkan tembok yang selama ini Nadia bangun untuk melindungi dirinya. Ia menangis tersedu-sedu, menyadari bahwa Sheikh benar-benar tulus mempercayainya. Namun, Nadia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada tanggung jawab besar yang harus ia emban, dan ia bersumpah akan menjalankannya dengan sepenuh hati, meskipun harus menghadapi lebih banyak badai di masa depan. Hari itu, suasana di rumah Sheikh Abdul Rahman terasa berbeda. Udara pagi terasa lebih segar, seolah membawa kabar baik. Setelah serangkaian konflik yang melibatkan keluarga, Sheikh memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar. Ia meminta semua anak dan cucunya hadir di ruang keluarga.
Ada hal penting yang harus kubicarakan, katanya dengan nada tegas. Ketika semua sudah berkumpul, Sheikh berbicara dengan penuh wibawa. Aku sudah terlalu lama membiarkan keluarga ini terpecah. Namun, aku tidak akan pergi dari dunia ini tanpa memastikan bahwa apa yang kubangun dijaga oleh tangan yang tepat. Ia melirik Nadia yang berdiri di sudut ruangan dengan penuh keraguan. Sheikh lalu melanjutkan, aku telah membuat keputusan final mengenai warisanku. Sebagian besar saham perusahaan akan tetap menjadi milik keluarga, tetapi sebagian lainnya akan kupercayakan kepada Nadia. Suasana ruangan mendadak tegang. Fatima dan Ahmed memandang Sheikh dengan tatapan tidak percaya, sementara Nadia terlihat terpukul oleh pengumuman itu. Sheikh, saya tidak pantas menerima ini, kata Nadia dengan suara bergetar. Sheikh menatapnya dengan penuh keyakinan. Nadia, kau adalah orang yang telah mengembalikan hidupku, bukan hanya dengan merawatku tetapi juga dengan menghadirkan ketulusan yang tak bisa kubeli. Ini bukan tentang uang, tapi tentang kepercayaan. Protes pun muncul dari Fatima. Ayah, bagaimana mungkin Anda memberikan bagian dari perusahaan kepada seorang yang bukan keluarga? Ini penghinaan bagi darah kita. Namun, Sheikh menanggapinya dengan tenang. Darah tidak berarti apa-apa tanpa kesetiaan dan cinta. Kalian, anak-anakku, hanya melihat perusahaan ini sebagai harta, sedangkan Nadia melihatnya sebagai amanah. Suasana semakin memanas, tetapi Sheikh tetap pada pendiriannya. Ia meminta pengacara keluarga untuk menjelaskan isi surat wasiat yang baru. Nadia tidak akan memiliki kendali penuh, tetapi dia akan menjadi salah satu pemegang saham yang berhak memberikan masukan dalam pengambilan keputusan besar. Dengan ini, aku yakin perusahaan ini akan tetap berjalan di jalan yang benar. Setelah pertemuan selesai, Nadia menemui Sheikh di ruang kerjanya. Sheikh, apa yang Anda lakukan ini terlalu besar bagi saya. Saya tidak tahu apakah saya mampu, katanya dengan air mata di mata. Sheikh menggenggam tangannya dengan lembut. Kau mampu, Nadia. Aku percaya padamu. Kau telah membuktikan bahwa ketulusan bisa mengalahkan segalanya. Jangan takut untuk melangkah. Beberapa bulan kemudian, Sheikh menghembuskan napas terakhirnya di usia yang sudah sangat lanjut. Kepergiannya membawa duka mendalam bagi Nadia. Meski demikian, ia tetap berdiri teguh, menjalankan amanah yang telah diberikan Sheikh kepadanya. Dengan bimbingan para penasihat perusahaan, Nadia mulai belajar bagaimana mengelola bisnis. Sementara itu, keluarga Sheikh perlahan mulai menerima kenyataan. Meski awalnya penuh dengan amarah dan kecemburuan, mereka akhirnya melihat bahwa keputusan Sheikh adalah yang terbaik. Fatima dan Ahmed, meski masih menjaga jarak, mulai menunjukkan sikap yang lebih baik kepada Nadia. Nadia kembali ke kampung halamannya setelah semua urusan selesai. Ia membawa kabar baik untuk keluarganya. Kehidupan mereka akan berubah, dan ia akan membantu membangun desa agar tidak ada lagi yang harus pergi jauh seperti dirinya. Amanah Sheikh Abdul Rahman tidak hanya mengubah hidup Nadia, tetapi juga memberi cahaya baru bagi banyak orang yang membutuhkan.